Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu member IM Trade. Kembali lagi bersama saya Coach Hanin yang akan membawakan briefing siang kali ini. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk sini kita akan mulai pembahasan kita. Kita awali dulu dari pergerakan indeks kita. Ya, composite index kita hari ini ditutup untuk sesi 1 pada perdagangan kali ini dia ditutup melemah 0,05%. Jadi memang kecenderungannya seperti yang tadi pagi sempat kami sampaikan juga bahwa pergerakan indeks kita masih akan bergerak mix. Walau 2 hari ini dia memang terjadi aksi profit taking yang cukup tinggi melihat candle-candle sebelumnya sudah diwarnai kenaikan yang cukup tinggi juga. Nah, berarti memang di sini terjadi koreksi yang memang masih dalam tahapan yang cukup wajar, seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita seperti yang sudah kita sampaikan terkait dengan sentimen damai dagang antara Rusia dengan Arab Saudi, kita sempat mengoleksi saham Elsa. Nah, di sini kenapa kami lebih mereferensikan Elsa dibanding dengan MEDC tadi pagi adalah karena memang saham Elsa ketika market open MEDC sudah lari kencang terlebih dahulu. Nah, maka dari itu kita lebih mereferensikan saham Elsa ini untuk dikoleksi. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu udah punya MEDC juga nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Kita tadi sempat referensikan Elsa di harga 210.218, 210.218. Kita referensikan di 210 hingga 218, batas atasnya di 218 di harga sekarang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum punya ya lebih baik antrikan aja di harga 218 dengan pembatasan resiko di harga 200. Nah, pembatasan resiko di harga 200 ini nanti bisa kita turunkan atau juga bisa kita naikkan ketika si saham Elsa ini dia berhasil breakout. Jadi nanti stop loss-nya bisa kita adjust juga seperti itu. Karena melihat bahwa Elsa ini kan dia terkait dengan sentimen ya, kondisi komoditas minyak. Nah, berarti masih ada, kita harus tunggu reaksinya hasil kesepakatan hari ini dia seperti apa dari hasil pertemuannya. Nah, maka dari itu kita pasang stop loss-nya ketat juga di 200 kayak gitu. Untuk menghindari kalau misalkan terjadi penundaan damai dagang. Nah, berarti kan ini masih berpotensi tidak akan bergerak ranging terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan udah punya bisa dipantau untuk saham Elsa. Kalau misalkan punya MEDC gimana Coach? Punya MEDC juga nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah punya tadi sempat yang diperhatikan adalah MEDC ya udah nggak masalah. Untuk MEDC bisa batasi stop loss-nya deket aja di area 460. Itu kalau misalkan ternyata Bapak Ibu tadi koleksinya MEDC. Nah, kemudian kita tadi sempat bahas juga untuk saham Inaf dan saham KF. Nah, di sini sebenarnya memang untuk Inaf ini dia memang dekat dengan area resisten. Area resisten di sini. Nah, di sini kan dia udah sempat sebelumnya di tanggal 27 Maret dia sempat hit area MA 200-nya. Tapi ditarik turun lagi. Nah, di sini dia sempat hit juga tapi kembali turun. Nah, kita akan coba perhatikan reaksi candlenya. Kalau dilihat dari sisi volumenya dia di sini volumenya dia cukup tinggi, masih ada dorongan daya belinya harapannya memang Inaf ini dia berhasil break dari MA 200. Tapi kalau memang misalkan Inaf ini tidak berhasil break dari MA 200-nya di sini ya memang kita harus taking profit dulu atau mengamankan modal dulu. Namun memang secara perjalanannya Inaf ini dia memang masih cukup bisa dikatakan dia baru mulai untuk
kembali menguat seperti itu. Jadi bisa batasi enough di area 1200. 1025 itu untuk enough. Jadi bisa batasi di area 1025 bagi Bapak Ibu yang punya. Kalau misalkan level 1025 ini dirasa masih terlalu ketinggian, untuk profil resiko Bapak Ibu bisa dinaikkan ke area 1150. Atau bisa juga kalau pengen ketat ya 1100 lah. It's okay seperti itu. Kemudian untuk KF ini sebenarnya masih cukup bagus ya dibanding dengan enough seperti yang sempat saya sampaikan tadi pagi di morning briefing. Karena dia masih cukup jauh untuk menembus ke MA 200-nya. Jadi Bapak Ibu yang udah koleksi atau belum udah koleksi KF bisa di hold. Untuk saat ini dengan pembatasan resiko kita berada di 1200. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya, bisa melakukan pembelian. Kita sempat referensikan itu di 1350. Nah, gimana? Sekarang udah 1390 coach. Ya udah ditunggu aja. Ini kan ada kemungkinan saham KF ini dia sedikit turun. Nah, manfaatkan itu. Jadi sebenarnya ketika harga saham lari itu kita nggak harus langsung kejar buat beli, karena pasti akan ada ketika di 2 menit atau 3 menit berlangsung harga saham itu akan kembali sedikit turun. Nah, ketika sedikit turun itu bisa diantrikan di level yang sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu seperti itu. Tapi ya kalau misal Bapak Ibu tipikal trader yang saya pengen dapat cepat, ya udah langsung hajar di overnya nggak apa-apa. Yang penting siap dengan resiko kerugiannya. Jadi memang ketika kita menjadi seorang trader, kita juga harus sabar dan juga harus bisa memanage resiko, karena ketika nanti kena stop loss otomatis kita juga harus bisa evaluasi, dan juga lebih penting, yang terpenting itu adalah mengamankan modal. Daripada modal kita terseret makin turun, lebih baik kita cut loss dulu sedikit, kita rugi sedikit nggak apa-apa, nanti ketika ada peluang baru akan pasti kita infokan, dan peluangnya itu bisa menutup yang kemarin. Nah, tapi juga nggak langsung nutup, tentu juga kita harus belajar lagi, dievaluasi kira-kira tradingan kita gimana supaya nanti kita juga tetap bisa trading mandiri. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk live trading jurnal untuk live case study siang ini. Saya Coach Hanin undur diri, kemudian selamat berlibur juga untuk Bapak Ibu yang besok merayakan weekend ataupun merayakan hari keagamaannya. Nah, selamat berkumpul dengan keluarga, tetap sehat, salam profit.